الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sebelumnya kita membahas tentang masyahidul akhirah, tentang berbagai macam situasi saat manusia berada di hari kiamat. Ada situasi yang disebut dengan sanafruhu lakum ayyuhas thaqalan. Ada situasi yang disebut dengan ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Intinya manusia dikumpulkan dan tidak mungkin dia lolos ataupun melarikan diri dari tempat dikumpulkannya manusia. Ada situasi bagaimana saat terjadinya hari kiamat. Irsalu alaikuma syuwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Atau semacam pagar yang tidak memungkinkan manusia mustahil melarikan diri. Dan seterusnya sampai ayat 40 Allah sebut itu merupakan berbagai macam nikmat. Ya. Di mana letak nikmatnya? Ya. Nikmatnya ketika kita mau meyakini semua informasi ini. Ya. Mau masuk akal, nggak masuk akal, karena kita tahu ini adalah firman Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ. Allah itu pasti benar, maka kita sedikit pun tidak pernah ragu dengan semua kondisi. Sementara masih banyak atau mungkin mayoritas manusia di atas bumi ini nggak percaya ataupun nggak mau tahu. Ketika dia nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, tahunya pokoknya ada hari kiamat. Gimana situasi hari kiamat itu tidak pernah ingin diketahui. Kita jadi tahu ini merupakan nikmatul ilmi wal iman. Nikmatnya tahu dan meyakini. Maka al-ilmu wal iman inilah yang mendorong manusia untuk beramal sesuai dengan pemahamannya, orientasinya terhadap hari akhir. Dan amal-amal itulah yang akan membahagiakan manusia sebelum dia di surga, maka di tempat-tempat, di suatu situasi seperti ini sudah merasakan satu kondisi yang umumnya disebut dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Situasi aman dan situasi bahagia. Belum masuk surga aja udah bahagia. Kenapa? Karena amal-amalnya itu mengamankan dirinya di situasi seperti yang disebutkan dan mau beramal karena keimanannya. Ada 7 amal yang membuat manusia saat dia kiamat itu aman, ya. Apakah
pejabat yang adil, imam adil, apakah hati yang selalu merindukan masjid, ya, syabun rajulun qalbuhu ma'ala kulli masajid, apakah iman berusaha menjadi taat kepada Allah sejak masih remaja. Masih remaja tapi gayanya udah kayak orang tua. Dia sholat, dia zikir, dia tilawah, bahkan dia menghafal, ya. Bersahabat karena Allah, berinfak, ya, secara rahasia, ya. Menolak peluang untuk berzina, peluang yang terbuka, ready, safety, gratis, tapi nggak mau karena takut kepada Allah. Amal yang ketujuh, amal meneteskan air mata. Itu salah satu contoh amal yang akan membuat manusia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, karena saat itu dinaungi oleh Allah Subhanahu. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Maka tema berikutnya di ayat 21, seterusnya tema surga dan neraka. Lagi-lagi nikmatnya adalah ketika kita tahu kondisi neraka itu seperti apa, kondisi surga itu seperti apa. Kenapa tahu? Ya karena Allah. Allah lah yang membuat kita berminat, ya, mau belajar. Allah lah yang membuat, yang tahu, mau mengajarkan. Ya. Biasanya kita mau mencari alasan atau menyerah dengan kondisi kita, pasti setiap kita ada aja untuk mengatakan, aduh nggak siap. Yang ngajar nggak siap, yang belajar nggak siap. Tapi ketika Allah sudah memudahkan, alhamdulillah, begitu banyak ayat-ayat, surat-surat yang sudah kita pelajari. Semoga semangat itu terus dihidupkan, dipertahankan oleh Allah. Setelah tahu, menjadi yakin. Ya betul seperti itu. Ya. Bahkan istilah Syekh Qutb rahimahullah, berimannya itu seperti dia sudah melihat neraka atau surga itu. Ya. Mengambil hadis Malik bin Al-Harith, ataupun mengambil hadis dari hadis yang mengatakan man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati falyaqra idza syamsu kuwir. Siapa yang ingin merasa seakan-akan hari kiamat itu di depan matanya, untuk surga ataupun nerakanya, bacalah idza syamsu kuwir. Ini tidak mungkin bisa dirasakan kalau manusia tidak punya ilmu tentang ayat ini. Sudah punya ilmu harus punya keyakinan, keimanan. Sudah punya keimanan harus adanya maintenance, melatih, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baru hatinya terbuka. Baru baca 5 kali, 10 kali, mana katanya seperti tervisualkan, ya nggak bisa. Tervisualkan itu kalau sudah sering membacanya, sehingga hatinya menjadi lembut, jiwanya juga menjadi lebih bersih. Baru Al-Quran itu terasa tervisualkan. Khusus yang ada di surat Ar-Rahman. Maka dari
pengetahuan, keimanan, yang menumbuhkan menjadi doa. As'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Aku mohon surga dan semua amal-amal ataupun ucapan yang membuat aku masuk surga. Wa a'udzubika minan nar. Aku mohon perlindungan dari api neraka dan perbuatan dan ucapan. Orang udah sampai di sini aja itu sudah merupakan nikmat yang sudah sampai. Maka jangan sampai kita merasa kebetulan memang saya hebat begini. Enggak. Orang lain buru-buru mau berdoa. Ya. Tahu aja enggak. Sementara kamu udah tahu, yakin, merasakan. Memang itu betul-betul ada. Jadi doa. Nah, ketika manusia itu berdoa untuk surga, surganya juga ikut berdoa. Ya Allah, masukkan orang ini ke surgamu. Karena dia berdoa melulu. Ya. Berdoa neraka, nerakanya ikut berdoa. Ya Allah, jagalah hambamu ini dari neraka. Kenapa begitu? Kenapa ikut-ikutan doa? Itu apresiasi. Terus secara akal kok ada orang nggak pernah melihat, cuma baca aja di Quran. Tapi sebegitu yakinnya sama surga dan neraka sampai menjadi doa. Biasanya doa itu untuk hal-hal yang sudah ya, konkret. Orang ingin berdoa, ingin dikasih mobil. Kenapa? Karena dia lihat mobil. Ya. Berdoa supaya dikasih kekayaan. Berdoa supaya bisa haji umroh. Kenapa? Dia lihat orang pada haji umroh. Tapi surga dan neraka ya, masih gaib. Maka orang beriman yang telah diberi nikmat itu hatta gaib. Saya berdoanya seperti seakan ini. Ya. Maka disitulah ada balasan apresiasi dari Allah untuk orang yang selalu berdoa minta surga dan neraka, ya surga dan nerakanya ikut berdoa, terus orang itu menjadi diampuni dosa-dosa. Subhanallah, masuk surga diampuni. Kenapa begitu? Iya, karena orang ini dinilai oleh Allah. Ya. Begitu tunduknya, nurutnya kepada Allah. Pokoknya kalau dari Allah adalah la raiba fih, ya. Nggak ada keraguan. Maka informasi seperti ini disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin bahwa Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, hamba-hambaku kok minta surga melulu ya? Memang dia pernah melihat? Tidak pernah. Ya. Mereka hanya beriman. Kalau saja pernah melihat sebentar aja, ya, berdoanya akan lebih hebat dari itu. Tapi ada orang nggak pernah lihat aja, doanya tuh hebat banget. Dari mana? Dari tadabbur Al-Quran. Dari tadabbur Qurannya. Tadabbur yang menghasilkan sebuah perasaan. Gimana nasibnya kalau diri ini nggak sampai masuk surga. Dari tadabburnya gimana kalau diri ini pada akhirnya masuk neraka. Itu namanya al-khawf. Ya. Tapi sesekali dia roja berharap optimis semoga masuk surga. Tanya lagi, wahai malaikat kok hamba-hambaku minta dilindungi dari neraka melulu. Memang dia pernah lihat neraka? Enggak pernah ya. Mereka hanya karena beriman. Ya. Kalau saja mereka pernah melihat, tentu berdoanya akan lebih dahsyat lagi. Ya. Bila perlu, nggak perlulah ada acara-acara lain. Ya. Fokus hanya untuk berdoa agar masuk surga, dilindungi dari api neraka.
maka dibuat ghaiban masalah surga dan neraka ini supaya manusia tetap hidup secara normal, secara alami, tapi juga nggak kalah eh, tetap juga bersemangat minta surga. Dan kamu bisa begitu itu mustahil kalau bukan karena nikmat dari kamu bisa berdakwah dan berjihad. Padahal manusia itu berboro untuk dakwah dan jihad. Untuk urusan dirinya aja udah repot banget. Tapi ini masih pengen bela Palestina, pengen melayani umat, pengen mengajak umat menjadi hamba yang soleh. Padahal dirinya juga belum soleh-soleh banget. Pasti dirinya gak ada Tuhan. Iya, tapi ingin ya, sekali jalan ya. Sambil mengajak umat, sambil juga berusaha memperbaiki. Dan itu orang yang punya jiwa seperti ini disebut oleh Al-Quran orang yang telah diberi nikmat. Ya. Saat Nabi Musa alaihissalam disuruh berjuang membebaskan Filistin, ya, umatnya nolak. Wahai Musa, kami nggak siap karena di Filistin itu musuh-musuhnya gagah perkasa. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha. Kita nggak berani masuk kecuali kalau mereka keluar dulu. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa in. Berjuang apaan kalau begitu ya. Suruh keluar dulu itu orang-orang yang gagah perkasa baru kita masuk. Gratisan Filistin harus dengan membebaskan Filistin harus dengan perjuangan pengorbanan berbagai macam tadhiyat. Tapi dibalik semua orang menolak hanya dua orang yang siap. Maka dua orang itu disebut oleh Allah orang yang diberi nikmat. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim. Saya baca di Al-Maidah ya. 21 atau 22 seterusnya. Ini disebut nikmat. Kenapa itu orang walaupun berdua berani? Udahlah kita berperang aja, ntar juga Allah menangkan. Ya. Ya tidak terlepas dari imannya bil yaumil akhir. Imannya bil jannah, benar, seterusnya. Ya. Nah, siapa yang berjihad diampuni dosanya. Siapa yang berjihad Allah sebut tujikum min adabin. Mana menarik ayat ini. Kalau kamu berjihad, kamu diamankan dari neraka. Kalau orang itu nggak punya ya, pengetahuan, keimanan, keyakinan yang mendalam terhadap. Kalau kamu berjihad, diampuni. Yaghfir lakum. Kamu berjihad, dimasukkan surga. Udkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ya. Ya, di situ ya letak nikmatnya masalah informasi ataupun mengimani hari kiamat dan tentang neraka. Keimanan itu kalau dirinci, kalau ingin diketahui rinciannya versi Ar-Rahman, Allah katakan yu'raful mujrim. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, ahli maksiat, ya, mujrimun itu bisa orang kafir, bisa orang beriman tapi munafik, bisa orang beriman tapi ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar. Ya.
itu sudah bisa ditandai, sudah bisa diterka di hari kiamat itu. Tentu bukan karena seragamnya, karena di hari kiamat manusia dikumpulkan dalam kondisi sama, telanjang semua. Yuhsyarun nasu hufatan nuratan ghurla. Hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki, nuratan dalam kondisi tanpa baju, ghurlan laki-laki khususnya dalam kondisi tidak tersunat. Karena eh, ayatnya mengatakan dikumpulkan seperti baru dilahirkan. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Saat manusia dilahirkan kondisinya begitu. Gak pakai baju, ya, gak pakai sepatu, gak pakai sandal, gak tersunat. Jadi saat dibangkitkan seperti itu. Walaupun udah gede ya. Maka saat itu Aisyah bertanya, awayara ba'duna ba'dan ya Rasul. Apa tidak nanti membuat orang saling ingin memperhatikan orang lain? Maka Rasulullah, kalla, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Karena saat itu, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya. Saat itu ya la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Amru yawma idzin lillah. Situasinya jauh lebih hebat, lebih dahsyat, ya, daripada orang mikirin dirinya apalagi orang lain. Mikirin dirinya loh, saya kok nggak pakai baju ya. Seorang teman ya, malam-malam ya, dari atap rumahnya jatuh ular gede banget. Maka istrinya itu lari keluar rumah, nggak sadar kalau masih pakai baju ya, ya baju rumahan lah, apa daster, nggak sadar. Sadarnya setelah sekian menit, sampai keluar juga belum sadar. Yang berpikir gimana supaya aman dari ular. Itu disadarkan, kabur lagi ke dalam, malu pun ya, karena tengah malam jam 2 orang ya. Maka itu menjadi ibrah ya, ya manusia itu baru karena ular aja sambil nggak nyadar dirinya dalam kondisi pakaian rumahan keluar ya. Gimana di hari akhirat nanti. Jadi seragamnya adalah tanpa baju, tanpa alas kaki, tidak tersunat. Jadi sama semua. Jadi gimana membedakan ini orang baik atau ini orang jelek? Maka di sini dikatakan yu'raful mujrimuna bisimahum. Ya. Maka orang-orang jahat itu Allah berikan tanda-tanda tertentu di dalam diri. Tandanya apa? Di Ali Imran ataupun di Az-Zumar tandanya wajahnya menghitam. Amalladzina swaddat wujuhuhum. Wajahnya menghitam. Di Az-Zumar wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran dan seterusnya, engkau lihat wajahnya menghitam. Ya. Sallallahu alaihi wa lakumul afiyah.
susah ya. Mungkin juga orangnya nggak nyadar wajahnya hitam itu nggak. Istilah lain wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajahnya bagaikan ya, dilumuri ya, apa ya, dilumuri ya. Atau orang kalau masak itu pancinya kan suka menghitam tuh ya, ya. Seperti dilumuri bekas bekas panci ya. Zat hitam yang menjadi panci. Wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarat kafaratul fajar. Ya. Mungkin juga ada yang wajahnya membiru. Ya manahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, ada yang membiru. Ya. Semuanya karena dosa-dosanya mujrimun. Ya. Tentu sebaliknya orang beriman ada yang wajahnya bersinar, ya, cerah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ada yang wajahnya sumringah, wujuh yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Lebih bervariasi lagi, yang berjihad ya, dalam kondisi ada darah yang masih menetes tapi baunya harum sekali. Yang lagi umrah ya, meninggal lagi haji umrah, maka dibangkitkan dalam kondisi masih pakai baju umrah, masih seperti orang umrah, baik umrah haji atau umrah non haji. Itulah yang maksud dengan bisima, yang suka berwudu. Ada kondisi bahwa orang ini suka berwudu. Tapi untuk mujrimun, ya, supaya apa kelihatan itu, tentu nanti ketika dimasukkan neraka, malaikatnya nggak pernah salah. Ya. Maka diseret, yukhadhu bin nawasi, diseret ubun-ubunnya, ya. Begitu juga diseret kaki-kakinya wal aqdam. Ini variasi yang lain ya. Kalau di Al-Qamar diseret dengan wajah yang terlungkup, ya maishabuna binari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Itu kata diseret ini yukhadhu, diambil untuk menunjukkan penghinaan, menunjukkan sebuah kondisi yang sangat merendah. Orang beriman insya Allah aman dari beriman, beramal soleh, aman dari kondisi ini. Yukhadhu bin nawasi wal aqdah. Kenapa aman? Ya karena di dunia udah terbiasa merendahkan. Biasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang beriman, kalau dipikir-pikir menunjukkan manusia itu rendah amat ya, mau amat. Ini udah jam 3, bangun yuk sholat. Sholat. Misalnya berdoa. Itu kan yang biasa begitu kan biasanya orang yang nggak berdaya. Kerjakan ini, siap. Kerjakan ini, siap. Jangan lakukan ini, siap. Masuk waktu subuh, ayo sholat. Rakaat dulu sunnah, baru yang wajib. Setelah itu berzikir ya.
Itu semua menunjukkan sikap kerendahan manusia. Tapi menjadi sangat memuliakan manusia di akhirat karena sikap kerendahan itu diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu kepada Allah. Maka semoga ini menjadi satu motivasi. Ketika manusia nggak mau bangun lagi, sesungguhnya dia hanya ingin mau taat kepada hawa nafsunya, berarti. Hawa nafsunya nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Padahal kalau dia saat 2 rakaat saja, barang 5 menit, ya minimal dia terhindar dari kerendahan diri, tunduk kepada hawa nafsu. Maka dirinya telah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngikutin hawa nafsu, ya memang berat, Bang. Bangun wudhu, berdiri, takbir, ya berat. Tapi kalau ingat, ini semua dalam rangka tunduk kepada Allah, ya, maka manusia mampu melakukan, sehingga di hari kiamat Allah nggak mungkin menghinakan orang yang dulu sudah menghinakan dirinya dalam kutip, menghinakan dirinya dengan ketaatan kepada. Sebaliknya al-mujrimun, semua perintah Allah disikapi dengan kesombongan. Ngapain saya sholat? Ngapain saya baca Quran? Hidup bebaslah, nggak usah diatur-atur. Begini harus begini. Silahkan aja. Ya, itu merupakan kesombongan. Allah akan menghinakanmu. Ya, salah satunya dengan yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi alangkah nikmatnya manusia yang mau belajar ini, di mana ketika belajar tentang neraka, itu sampai tahu tentang teknisnya. Teknis masuk itu sampai tahu. Teknis prosesnya untuk bisa masuk itu adanya bisimahu. Dia sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah. Ini wajahnya menghitam, ini wajahnya membiru, ini badannya mengecil. Kenapa mengecil? Kan dulu orangnya sombong. Dulu gagah perkasa. Di akhirat menjadi mengecil. Maka Allah sebut fabi ayyi kamu tahu info ini, kamu meyakini dan menjadi amal-amal yang menjagamu dari ini, kurang besar apa nikmat Allah kepada. Terutama kalau kita melihat hamba-hamba Allah yang lain. Kalau nggak beriman ya udahlah, yang namanya nggak beriman nggak ada peluangnya. Yang kesian yang beriman, sudah beriman, nggak tertarik dengan peluang-peluang seperti ini. Baik dari mana aja ya, kan peluang untuk mengetahuinya kan banyak. 5 dari majelis ini, untuk majelis yang lain, mungkin dari medsos, mungkin dari buku, tapi semua peluang itu nggak ada yang diakses, ya. Kita membuat dirinya tidak tahu bahwa salah satu teknis masuk neraka itu bisimahum fayukhadhu bin wasi wal aqdam. Sehingga masih bagus nggak tahu tapi masih mau baca Quran. Tapi ketika baca Quran ya udah lewat gitu aja. Apa ini maksudnya? Yang penting saya sudah dapat pahala membaca. Ya Rabbul Mujrimuna
bisimahum wa yu'khadhu bil qasi wal aqdam. Ya. Maka nikmat ilmu berikutnya, informasi berikutnya, hadhihi jahannam, inilah neraka. Ya. Alladzi yukadzibu bihal mujrimun, yang dulu tidak dipercaya, ya, didustakan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu yukadzibu bijahannam ini sebenarnya ada darokatnya. Tapi itu lawan kata darajat. Untuk yang baik-baik darajat. Untuk yang jelek-jelek ada darokatnya. Ya. Penting memahami darokat, ya, agar kita nggak kegeeran. Oh kan yang nggak percaya itu mujrimun. Saya kan nggak mujrimun. Saya insya Allah muslimun. Tuh. Ya. Tapi tidak mustahil kamu masih ada bagian daripada darokat. Atau tingkatan-tingkatan ketidakpercayaan. Tidak percaya 100% itu berarti menolak seutuhnya. Pokoknya nggak mungkin ada neraka. Hidupnya kalau udah mati ya udah selesai. Lagi pakai. Jadi yang nggak percaya sama sekali, ada yang percaya. Tapi amal-amalnya tidak menunjukkan orang yang percaya akan risiko neraka. Baru amal-amalnya ada sudah beramal, tapi tidak menjaga keikhlasan, atau mungkin sudah beramal, tapi kadang-kadang masih berani bermaksiat. Ini berarti manusia masih punya entah berapa persen, apa 5%, apa 2%, kurang yakin dengan neraka. Nah, aslinya kalau saja manusia itu yakin 100% dengan neraka, hampir-hampir dia, ya, tidak berani terhadap pelanggaran sekecil apapun. Karena antara nikmat maksiat itu nggak worth it dengan bahayanya jahanam. Ya. Manusia siap meninggalkan rokok aja, kenapa? Kok ini bisa kanker paru, kanker tenggorokan, macam-macam. Orang udah nggak. Padahal bahaya jahanam itu jauh ribuan kali lipat dari risiko merokok. Maka kalau saja manusia yakinnya kuat, hampir dia tidak ingin melakukan kemaksiatan apapun. Ya. Walaupun nggak mungkin itu ya. Nah, manusia makhluk penuh kesalahan dan kekurangan. Namun amal-amal salehnya, bertaubatannya, doa-doanya, insya Allah akan menjaga dirinya dari bahaya jahanam. Tapi ya, jika dia masih mengulangi lagi, taubat lagi, itu menunjukkan berarti masih ada unsur takdzib, mendustakan neraka, walaupun ya persentasenya mungkin 1%, 2%, wallahu a'lam, ya. Yang tetap harus diwaspadai kalau itu keterusan. Ya. Memang saat ini cuma 2%, 3% kurang yakin dengan jahanam, sangat kecil. Ya. Tapi kalau kemudian manusia terjerumus terhadap tercabutnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, enggak percayanya sudah mencapai 25, masih sudah mencapai 50, syukur kepada Allah kita tidak menjadi orang yang apa, percaya tapi nantangin.
Siapa itu orang? Contoh. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya banget sama Jahal. Tapi pakai nantangin. Ketika turun ayat alaiha tis'ata asyar. Ya. Di neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Maka kata Abu Jahal, ya kalau cuma 19 sih saya habisi semua. Kecil 19 mah. Ya. Ana akfikum. Saya mampu mengatasi semua. Saya kira 19 itu kayak satpam. Ini malaikat. Allah. Kan beginilah orang yang tidak percaya seutuhnya dengan jahanam, dikasih tahu malah semakin sombong. Ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Yang menjadi tambah ujian illa fitnatan lilladzina kafar. Ada lagi Al-As bin Wa'il. Ada jahanam. Kan gampang. Saya kan kaya orang sogok juga udah selesai. Kira kayak di negeri Konoha ya. Segala-galanya yang paling pakai uang beres. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Anak saya banyak, harta saya banyak. Terus saya masuk neraka ya tinggal. Saya ngasih uang juga udah selesai. Anak saya akan membela semua. Insya Allah kita tidak seperti ini. Nah, apalagi yang selalu tadabbur dengan jahanam, ya. Tadabbur ayat-ayat jahanam tentu hatinya insya Allah lembut. Ya. Memang ada masih kesalahan, tapi ya, semangat bertobatnya tetap tinggi insya Allah. Ya. Maka siapa yang seperti ini, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. Ya. Mereka berputar-putar neraka itu yaitu bainaha dan berputar-putar berada di hamim. Hamim air panas yang panasnya sudah mencapai tingkat mendidih yang tinggi. Ana ana ya apa kata ana itu kata dasarnya dari kata ina. Ina artinya ketika datang saatnya. Dulu kita belajar surat Al-Ahzab ya. La tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nawirina inahu. Ya. Kalau kamu datang ya, ke rumah Nabi, datanglah sesuai dengan kebutuhan. Jangan datang ya, sekalian. Akan makan siang jam 1. Ini kalau datang setengah 1, ya bisa ikutan makan siang nih. Yang begitu. Wirina inahu. Dari kata ina ada an. Ada isim fa'ilnya an. Jadi hamimin an air yang panas yang sudah mencapai titik didih yang tertinggi. Ibaratnya kalau kita udah matang, udah mendidih agak lama, disebut hamimin an. Ya. Karena di sini hamimnya mudzakkar pakai an. Kalau di al-ghasyiyah annya pakai ta ainin aniyah tusqa min ainin aniyah. Hamim dalam Al-Quran
ada yang dimaksudkan teman akrab, orang yang beriman tingkat tinggi itu ketika berinteraksi dengan saudaranya yang ada ketidakcocokan, justru dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia mencintai. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wala sadiqin wala hamim. Kan kami di surga ini nggak ada teman biasa atau teman akrab. Tapi di surat lain hamim artinya air panas. Wasuku ma'an hamima. Nah, di neraka itu diberi air yang sangat dingin. Faqatta'a am'a'ahum, yang membuat usus-usus mereka putus-putus. Nah, ini masalah teknis lagi. Sampai dijelaskan bagaimana teknis manusia itu diatur. Yatufuna baina. Apa yang dimaksud dengan yatufun? Berputar-putar. Berputar-putar itu maksudnya adalah ya, dia akan dipaksa malaikat harus mencoba ya, berbagai macam bentuk atau variasi adat. Jadi kalau kita baca ayat kan, kalau di Al-Hajj, ya, siksa api neraka itu dalam bentuk manusia itu dipukuli dengan godam besi. Walahum maqami'u min hadid, palu besi. Walahum maqami'u min hadid. Di ayat lain mungkin diikat misalnya. Waja'alna al-aghlala fi a'naqihim, di ayat lain macam-macam. Maka seluruh azab-azab itu akan Allah terapkan kepada mujrimun itu. Ada sesi dia diazab, dipukulin, ada sesi azab dia ditarik ya. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ada azab ini, ada azab ini. Maksudnya pukul. Terakhir nanti azabnya karena kehausan dikasih hamim, air panas yang sudah sampai kepada titik didih yang sangat tinggi. Bain hamim. Selesai balik lagi adab-adab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil syarri fitnatil masih. Ya. Demikian jamaah rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz. Nah, apakah ada sesi tanya jawab, Ustaz? Iya, coba satu ya. Baiklah, kepada peserta jika ingin ada yang bertanya, boleh raise hand atau menulis di kolom chat. Adakah yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Ustaz. Oh iya. Gimana kita cukupkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.
سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أجرنا سالمين بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.